Saudara sebelum duduk, coba kasih salam sebelah saudara, kamu diberkati oleh Tuhan, ayo. Kamu diberkati. Silakan duduk. Oke. Luar biasa ya, sekali berikan tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah melayani. Luar biasa mereka diurapi Tuhan. Baik, ambil waktu tempat yang baik ya. Kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, dalam bulan ini tetap kita masih bahas tentang second coming dan ada hal-hal penting harus kita perhatikan. Percaya nggak percaya, setuju nggak setuju, Tuhan akan datang kedua kali, amin saudara. Nah saudara kalau perhatikan, di minggu pertama saya sampaikan dengan tanda-tanda akhir zaman. Ada sangat banyak tandanya. Saya harap saudara belajar dan kalau boleh dibilang, tandanya sudah sangat dekat saudara ya. Cuman kemarin beberapa waktu yang lalu saya berpikir begini. Dari dulu orang bilang Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Pernah dengar ya? Bahkan sejak saya masih, kalau nggak salah, pertama kali dengar second coming itu saya SD saudara. SD tahun kurang lebih tahun 9, ada lama lah pokoknya. Tahun berapa ya? SMP 96 gitu. Ya. Oke, bisa nggak meributkan SD saya kapan ya? Saya nggak usah dicari-cari. Udah lama pokoknya. Jadi saya sudah dengar bahwa Tuhan akan datang. Saya dengar tentang chip dan segala macam. Tiba-tiba lagi saya kemarin lagi aktivitas. Tiba-tiba Tuhan ingatkan satu ayat. Bahwa satu hari buat Tuhan sama dengan 1000 tahun buat kita. Jadi waktu Tuhan kita nggak ada yang tahu, betul ya? Bahkan kalau saudara belajar, orang Yahudi kalau menikah itu saudara, mereka tunangan dulu. Dan nanti mempelai pria nggak tahu kapan datangnya. Jadi orang-orang Yahudi punya seperti itu kebiasaan. Nah, saudara kita semua sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua, amin. Nah, tetapi saudara ada hal-hal penting yang mesti kita perhatikan. Saya kutip apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di minggu lalu, oleh Pak Nengah. Waktu Tuhan akan mau datang, saya dapat ayat yang kuat bahwa berbahagialah mereka yang didapati Tuhannya bekerja ketika Dia datang, amin. Jangan kita kedapatan tidak bekerja, jangan kita kedapatan kehilangan iman kita, amin. Nah saudara, minggu lalu disampaikan bahwa bagaimana cara kita menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, kita mesti harus menghidupi, kita jadi murid. Ya, kenapa penting pemuridan? Karena Alkitab katakan, oke, diurusin anaknya, silakan. Oke. Alkitab katakan bahwa jadikanlah segala bangsa menjadi murid, betul? Dan kalau Tuhan terangkat ke sorga, pesannya adalah jadikan segala bangsa menjadi murid. Saya percaya ini merupakan hal yang sangat penting. Dan seorang murid, salah satu yang harus dari tiga ya, dari follower kepada disciple, maka seorang murid mesti mengalami yang namanya transformasi. Katakan transformasi. Bukan sekedar pengenalan, tapi perubahan. Bukan cuman kenal Tuhan, tapi kita ngalami perubahan. Boleh salam sebelah saudara, bukan cuman kenal, tapi berubah bilang. Nah makanya saya sambung hari ini, khotbah saya, judulnya adalah dari informasi menuju transformasi ya. Dari sekedar informasi kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, atau kita dengar di home, atau kita dengar di TikTok dimanapun, itu berubah menjadi transformasi. Firman Tuhan kalau cuma sekedar didengar tidak akan mengubah kehidupan. Yang setuju katakan amin. Tapi firman Tuhan yang dilakukan itu yang akan mengubah kehidupan. Dan perubahan ini namanya transformasi. Nah mari kita lihat slide kita yang pertama. Saudara, arti kata transformasi diambil dari dua kata, trans and form. Artinya saudara, trans itu berpindah atau berubah
Form itu bentuk. Jadi transformasi adalah perubahan bentuk. Jadi saudara, apa yang berubah? Bentuk dan wujudnya berubah, kualitas hidupnya berubah, sifat dasarnya berubah, arah tujuannya berubah. Kalau ada orang bilang, nanti saya akan bertobat pelan-pelan. Nanti saya akan berubah pelan-pelan. Saya pernah dengar begini. Misalnya kalau ada yang masih merokok misalnya. Nantilah saya kurang-kurangin lah. Dari mulai 1 bungkus, saya pernah punya teman saudara. Jadi 10 jadi 3, 3 jadi 2, kumat lagi jadi 10 jadi 3 bungkus. Nah. Jadi pertobatan itu bukan mengurangi, amin. Alkitab katakan transformasi berubah total, katakan berubah total. Ya, memang pada dasarnya kita nggak langsung berubah 100%, tapi dengar baik saudara. Kita bukan usaha kita untuk berubah pelan-pelan lah. Saudara, itu bukan kelahiran baru, amin. Saya mau kasih tahu saudara apa kata firman Tuhan, next. Kata transformasi diambil dari kata metamorpho. Ada yang pernah dengar kata metamorfosis ya? Jadi saudara, ternyata 2 kata ini saya ambil 2 contoh aja di ayat. Saudara baca nanti Roma 12 ayat 2, nggak usah dibuka. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ternyata pembaharuan budi itu artinya metamorpho. Perubahan total. Jadi ternyata metamorpho ini juga perubahan cara berpikir, amin. Dimulai dari situ dulu. Kata yang kedua, kata metamorpho juga dipakai dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ada kata diubah juga saudara. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kata diubah ini metamorpho saudara. Berapa banyak yang percaya dan setuju bahwa kita akan menjadi serupa seperti Kristus? Coba angkat tangan. Bilang sebelahmu gini-gini kamu mirip Kristus lo bilang. Ayo kasih tahu. Gini-gini kamu mirip Yesus bilang. Bukan gondrongnya bukan ya. Tapi gaya hidupnya, amin. Di sini kalau mirip-miripan sama Yesus, saya pikir ada cowok gondrong sini. Saya pikir Koko paling mirip kayaknya sama Yesus kayaknya. Kita nggak mirip saudara ya. Bukan itu maksudnya ya. Sifatnya, sikapnya ya. Next. Ternyata akar kata daripada metamorpho adalah metanoia. Katakan metanoia. Jadi metanoia ini sering dipakai saudara. Kalau dilihat daripada kata aslinya, meta itu berubah. Nous itu atau metanos, nous itu pikiran saudara. Jadi metanoia, perubahan di sini adalah perubahan cara berpikir. Jadi bukan hanya perasaan, tapi pergeseran total. Cara berpikir lama diganti, nilai hidup bergeser, keputusan dan arah hidup berubah. Berapa banyak di tempat ini setelah mengenal Yesus, tujuan hidupnya mulai berubah. Amin. Ada nggak yang sebelum bertobat tujuan hidupnya pengen punya istri 3 misalnya, ada? Ini lagi ngayal-ngayal liar aja. Atau ada nggak yang setelah bertobat malah jadi pengen punya 3, ada? Ya. Kita semua sudah tahu tapi jangan saling menuduh ya. Berubah ya. Bukan berarti berubah jadi lebih jahat. Saya dulu punya abang sepupu. Biasa kita kalau lagi tahun baruan malam-malam tanggal 31 kita ngomong ya. Jadi kita saling menyampaikan permohonan maaf. Tiba-tiba saya dengar ada seabang, dulu kami waktu masih hidup opung kami kumpul semua, cucu-cucu, kami kumpul semua orang tua. Nah salah satu abang saya bilang begini, opung, bapak-bapak semua, bapak muda, bapak tua, saya tahun depan pengen berubah. Wah kita semua bangga, kita terharu semua. Itu tanggal 31. Bulan 2 atau bulan 3 dia masuk penjara saudara. Dia berubah menjadi lebih jahat gitu. Bukan itu maksudnya. Ya, berubah jadi lebih baik. Katakan amin. Jadi metanoia artinya berubah cara berpikir. Jadi metanoia itu adalah awalnya, sebabnya. Nah pada hasil akhirnya ada metamorfosis, berubah bentuk.
Ya, coba kita lihat sebuah gambaran yang pasti sudah tahu. Kalau saya sebut dengan kata metamorfosis, saudara, saya ingat dengan kupu-kupu, betul nggak? Dari mulai ulat, telur dulu, baru jadi apa saudara? Jadi ulat, kepompong, kupu-kupu. Happy dari apa dulu? dari apa? Telur. Ciri-ciri sudah makin menua begini lihatnya. Maaf ya dek ya. Dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Saya mau tanya, coba lihat. Kira-kira kalau ulat ini menjadi kupu-kupu benar-benar berubah bentuk gak? Bisa nggak ulat bilang begini, saya mau cuma jadi ulat, hanya menjadi ulat yang lebih baik. Itu bukan kehendak Tuhan, amin. Kehendak Tuhan adalah Anda dan saya jadi kupu-kupu. Bukan jadi ulat yang lebih baik. Ada berapa orang bilang begini, udahlah ikut Tuhan gak mungkin lah kurus-kurus amat. Masa sih? Tapi dengar baik saudara yang hadir sore hari ini, dengarkan firman Tuhan. Bukan apa kata saudara tapi apa kata Tuhan, amin. Kalau bagi manusia itu tidak mungkin, bagi Tuhan gak ada yang tidak mungkin. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara kita semua menjadi ciptaan baru. Makanya saudara ulat harus mati terhadap cara hidup lamanya. Ia nggak bisa terbang jika masih merayap. Ada banyak orang nggak bersedia diubah sama Tuhan menjadi kupu-kupu. Nggak bersedia ikut proses. Ulat dijauhi orang. Kupu-kupu dikagumi orang, betul nggak? Dan saya terlalu percaya Anda semua di tempat ini sedang dipersiapkan Tuhan menjadi kupu-kupu, betul nggak? Bukan saudara jadi kupu-kupu habis ini ya, paham ya? Saya nggak perlu jelasin ya. Tiba-tiba ada yang nangkep, bang saya mau jadi kupu-kupu, bukan. Kalau ada yang bilang begitu tolong dibantu jelasin ya. Jadi jangan tugas gembala lagi saudara ya. Ada kedua saudara, saya lihat ini poin yang kedua. Contohnya katak saudara. Katak itu juga dari berudu ya. Berudu itu ya kecebong betul. Di kampungku nggak ada berudu kecebong ya. Tapi takutku kalian nggak ngerti kecebong gitu ya. Coba lihat, kecebong ada di mana? Di air kan? Tiba-tiba dia berubah menjadi katak, dia ada di darat. Benar-benar total perubahannya. Jadi perubahan alam kehidupan berubah total dari makhluk air menjadi makhluk darat. Bukan sekedar perbaikan, amin. Tapi pergantian nature saudara. Transformasi mengubah kebiasaan, lingkungan pergaulan, dan cara hidup kita sehari-hari. Tapi pertanyaannya, Pak Pendeta, saya kok nggak terlalu berubah? Nah, saudara belajar sore hari ini. Ada faktor-faktor ternyata kenapa orang nggak berubah-berubah. Kita perlu belajar. Tapi saya mau katakan, kehendak Tuhan Anda dan saya mengalami yang namanya transformasi. Coba next. Nah bagaimana cara Tuhan itu mentransformasi kita? Perhatikan peranan firman Tuhan. Langkah pertama adalah ketika kita dengar firman Tuhan, informasi masuk, betul nggak? Setiap minggu saudara kalau hadir 1 tahun ini ibadah tiap minggu, saudara 52 kali saudara dengar khotbah. Dan semua itu informasi, betul? Pertanyaannya, nggak semua yang dengar firman Tuhan yang hadir tiap minggu benar-benar berubah. Ada orang-orang yang berubah, ada yang tidak. Nah saudara kalau tidak belajar, jangan sampai didapati Tuhan pada kedatangan Tuhan kedua kali kita nggak ngelakuin apa-apa, betul? Malah yang paling parah, kehilangan imannya. Katakan sebelahmu itu bukan saya, bilang. Ayo kasih tahu itu bukan saya. Jadi pertama kali firman didengar, informasi ilahi masuk ke dalam akal budi dan ingatan. Masuk dulu nih. Makanya kenapa saya rindu setiap kali dengar firman Tuhan, jangan ada distraksi, konsentrasi. Jangan sambil main HP kecuali saudara catat. Kasih 1,5 jam sampai 2 jam buat Tuhan, please. Karena kita terlalu sering, kita setiap hari pegang HP, betul nggak? Ayo dengerin firman Tuhan, karena waktu informasi nggak masuk, bagaimana bisa bertumbuh? Benihnya aja nggak masuk begitu.
Pertama dengar firman, yang kedua setelah firman didengar, metanoia, perubahan cara berpikir itu dimulai. Kita mulai menggumuli kebenaran dan mempertanyakan konsep lama. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, kita semua yang hadir di tempat ini, semua kita punya konsep lama, betul enggak? Entah dari orang tua kita, entah dari sekolah kita, entah dari lingkungan kita yang lama, kita punya konsep. Kalau rumah tangga nggak pernah rukun, cerai aja lah, itu konsep. Ngapain dipertahankan? Ngapain ngalah terus? Konsep. Kita semua di sini yang hadir punya konsep yang kita bawa turun-temurun. Nah pertanyaannya, ketika konsep lama datang, firman Tuhan disampaikan, terjadi pertentangan, betul nggak? Nah Anda boleh pilih, mau pakai yang lama atau nerapin yang baru. Disitulah mulai terjadi pertentangan. Tapi kalau saudara mulai akhirnya menerima firman, apa yang terjadi? Terjadilah sebuah perspektif baru. Pikiran lama mulai runtuh. Kita mulai melihat hidup dari sudut pandang Yesus, nilai baru kebentuk. Enak kali dia diampuni. Siapa kali dia? Siapa dia? Aku terus yang ngalah, aku terus bang, aku terus. Apa-apa aku. Lihat, pertentangan terjadi. Sejak kami menikah sampai hari ini tidak pernah aku yang dilayani. Ini bukan lagi menyinggung siapapun saudara ya. Kalau tersinggung puji Tuhan, berarti firman Tuhan masuk. Nah, mulai terjadi pertentangan. Kita mulai belajar saling melayani. Kita mulai belajar seperti Yesus yang mengorbankan dirinya. Istri-istri mulai gak terima. Bapakku aja gak pernah marahin aku. Nah lihat, gak terima dimarahin suaminya. Siapa kali dia? Belum tahu dia siapa saya. Siapa Anda? Firman Tuhan datang perspektif. Masa sih memberi makin kaya? Masa sih memberi makin berkelimpahan? Mulai gak terima semuanya. Tapi ketika Anda mulai terima, terjadilah perubahan cara berpikir. Masa sih aner sama orang yang bahkan gak pantas dihormati? Kita bisa melihat terjadi mukjizat dalam hidupnya. Seperti Sakeus yang gak pantas dihormati, Yesus rela nginap di tempat Sakeus. Masa sih bisa berubah orang dihormati? Yang saya tahu orang gak berubah kalau dihormati. Yang saya tahu dari dulu kalau orang kurang ajar mesti dihajar. Ada benernya juga. Tapi coba konsep baru. Coba aner. Coba lakukan firman, walaupun di sini nggak terima kadang-kadang. Masa sih rajin tiap minggu beribadah, saya makin kuat. Masa sih hadir di home, punya teman komunitas, hidup saya terjaga. Saya kan bisa bertumbuh sendiri, saya bisa langsung ke Tuhan. Buat apa saya komunitas? Di komunitas orang yang nggak sempurna, ada begini, ada begitu, ada begini. Masa sih Tuhan suruh mengasihi sesama? Terjadi pertentangan, betul nggak? Ketika Anda mulai terima firman, terjadi perubahan perspektif. Setelah berubah cara berpikir, langkah berikutnya kita mulai mempraktekkan. Mulai melangkah dalam ketaatan meskipun belum sempurna. Oh iya ya, kata Pak Pendeta mengampuni. Ternyata orang yang mengampuni jauh lebih sehat dibanding orang yang gak mengampuni. Ternyata menyimpan kesalahan sakit. Saya coba deh. Mulai taat. Setelah taat ternyata betul, damai ya. Kok terangkat bebanku ya bang ya? Nah itu dia. Terjadi mulai perubahan, mulai praktek. Nah seketika Anda praktek apa yang terjadi? Tanpa Anda ketahui, tangan Roh Kudus bekerja. Betul? Roh Kudus akan meneguhkan firman Tuhan, itu tugas Roh Kudus. Dia akan ingatkan firman Tuhan. Saudara saya mau kasih tahu, tiap hari Roh Kudus itu bicara sama kita, tiap hari. Dia ingatin yang kita baca. Pertanyaannya seringkali kita yang gak taat. Betul gak? Makanya Alkitab ngomong pada hari ini jikalau kamu mendengar suaraku jangan keraskan hatimu. Berapa banyak di tempat ini kalau pagi-pagi hari sering diingatkan untuk berdoa sama Tuhan? Ada? Bangun gak?
Coba taat, praktekkan. Roh Kudus mulai bekerja. Nah akibatnya setelah kita mulai taat, terjadilah sebuah identitas yang baru. Kita bukan sekedar menjadi orang baik, tapi ciptaan baru dengan karakter Kristus. Yang setuju katakan amin. Itu yang terjadi saudara. Nah pertanyaannya, mengapa orang gagal berubah? Kita akan belajar saudara, ada 6 poin hari ini. Ayo kita belajar. Yang pertama, ternyata orang gak berubah. Orang yang apa sih yang menghambat transformasi? Yang pertama, firman Tuhan hanya sebatas apa saudara? Informasi saja. Mendengar dan mengerti tapi tidak berlanjut pada ketaatan. Pengetahuan tanpa praktek tidak menghasilkan kuasa. Perubahan gak melakukan. Kita tahu mengampuni tapi kita dendam. Tahu hidup suci tapi kita kompromi. Makanya kenapa firman Tuhan hanya sebatas informasi. Orang kalau terlalu banyak informasi kepalanya besar, betul enggak? Tahu semua tapi enggak dipraktekin. Itu yang terjadi dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu suruh orang supaya masuk dalam kerajaan kamu sendiri enggak masuk, kamu enggak ngelakuin sama sekali. Nah makanya kenapa saudara perlu banget kita untuk jangan jadikan firman Tuhan sebatas informasi. Tapi jadikanlah dia sebagai sampai transformasi saudara. Dalam Lukas 11:28 bilang begini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan apa saudara? Memeliharanya. Coba lakukan. Sejak saya bertobat dari dulu, meskipun saya belum jadi pendeta, tiap kali saya dengar kebenaran firman Tuhan saya praktekin. Firman Tuhan yang saya dengar itu buat saya. Jangan bilang itu buat orang lain. Jangan. Cocok kali ini buat Namburuku ini, cocok ini. Ada lagi firman, cocok kali buat bapakku ini. Satu pun enggak ada yang cocok buatmu. Semua cocok buat orang. Di sini enggak ada amin saudara. Yang kedua, kenapa tidak terjadi transformasi? Tertutup bagi Roh Kudus. Transformasi adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan sekedar usaha manusia. Tanpa dia, hidup rohani kita kering. Nah bagaimana cara kita melihat Roh Kudus bekerja? Simple saudara. Berdoa, katakan berdoa. Berdoa. Saya mau kasih tahu seorang murid. Saudara kalau di gereja ini, saudara tertanam di tempat ini, kita punya visi membangun generasi murid. Seorang murid dengar ini, wajib punya hubungan intim dengan Tuhan, wajib. Saudara tahu gak apa yang kita hadapi di depan ini? Saya mau kasih tahu, yang kita hadapi ke depan gak makin mudah, setuju? Berapa banyak ya sekarang yang melihat bahwa sekarang ekonomi cukup sulit, alami ya? Sekarang saya melihat beberapa teman-teman, bahkan saudara saya, cari kerja gak gampang. Ke depan lawan kita bukan manusia lagi saudara, robot. Saudara, saya kemarin lagi baca, sekarang sedang terjadi namanya Great Reset. Terjadi semua perubahan besar-besaran di mana-mana, semua kayak seperti di reset jadi nol saudara ya. Saudara cari tahu tentang Great Reset. Jadi saudara ada banyak nanti bidang-bidang yang akan mungkin digantikan oleh robot. Ada banyak bidang-bidang nanti mungkin yang sekarang saudara di beberapa negara sudah diberlakukan saudara. Karena buat mereka manusia ribet gitu. Mending bayar robot, udah gitu. Saudara, satu hal begini. Saya bukan nakut-nakutin, tapi kalau kita tanpa Tuhan, saya rasa berat banget. Makanya sekarang ada banyak orang yang depresi, betul gak sih? Makanya saya tekankan, saya dorong saudara, Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya, amin. Kondisi apapun, kita semua akan muncul sebagai pemenang, amin saudara. Asal kita melekat sama Tuhan. Kenapa kita mulai ragu? Kenapa kita mulai takut? Simple, saudara gak dekat. Orang yang dekat sama Tuhan, dia menertawakan masa depan, amin. Amin. Tapi kalau kita gak dekat sama Tuhan, berat. Nah makanya poin yang kedua, kenapa terhambat transformasi? Tertutup bagi Roh Kudus, gak ada ruang buat Roh Kudus. Jarang berdoa, jarang bersekutu.
Makanya dalam 2 Korintus pasal 3:18, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya oleh apa saudara? Roh Tuhan. Kita diubah, katakan diubah. Diubah. Gak bisa peran kita saudara, peran Roh Kudus. Makanya saya sudah, semenjak saya bertobat dari dulu, saya biasakan 15 menit gak apa-apa. Nanti kapan Milton sama Feli bersaksi ya. Mereka ini berdua, saudara berikan tepuk tangan buat mereka, mereka baru dibaptis ya. Puji Tuhan. Kita punya anggota baru ya. Kalau saya todong sekarang mereka nanti gak mau gereja lagi takutnya. Nanti aja ya, saya udah pernah bilang nanti bersaksi. Tapi saya mau cerita, Feli dan Milton dalam 2-3 minggu ya sekarang ya. 3 minggu kita bangun setiap pagi ya, jam 5.50 begitu, hanya 10 menit saudara. 10-15 kita doa, kita baca firman. Dan puji Tuhan mereka taat saudara. Nah saya mau kasih tahu kita orang-orang bahkan yang sudah lama ikut Tuhan, ayo. Jangan sampai kita melalaikan hubungan intim dengan Tuhan, amin saudara. Bilang sebelah saudara, yuk kita berdoa, bilang. Ayo suami istri mulai besok, yuk mesbah ya. Jangan sepele. Di situ kekuatannya saudara. Poin yang ketiga, kenapa terhambat? Tidak mau diproses, menghindari ketidaknyamanan. Transformasi butuh waktu. Jadi dari mulai ulat, kepompong sampai kupu-kupu itu butuh waktu. Ada banyak orang menolak untuk diproses. Beberapa di antara kita mungkin mengalami, itu kok badai gak reda-reda ya Bang ya? Itu kenapa gunungnya gak bergeser-geser ya? Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah saudara gak berubah. Tapi saudara lihat kalau saudara taat, bukan gak berubah. Tidak ada masalah yang tidak ada kadaluarsa, betul gak? Tapi kalau belum bergeser, artinya apa? Tuhan sedang bentuk Anda dan saya, amin. Makanya saudara dalam kita butuh disiplin rohani, kita butuh teguran firman. Bahkan kadang-kadang kita butuh teman untuk berkonflik. Saudara tahu nggak orang-orang nyebelin ada di sekitar saudara, diizinkan Tuhan dia bertambah subur dan makmur. Supaya Anda makin kuat saudara. Jangan minta dia dipanggil sama Tuhan. Karena mungkin Tuhan mau Anda yang berubah, katakan amin. Karena seringkali kita minta orang berubah dulu. Jadi kalau gunung yang gak berubah, berarti saudara yang mesti berubah, amin. Tapi ada berapa banyak penyakit instan hari-hari ini. Pengen cepat semuanya. Yang keempat, kenapa? Apa yang menghambat transformasi? Salah fokus. Datang ke Tuhan hanya untuk solusi cepat dan berkat. Doa supaya hidup lebih gampang. Saudara gini, target kita bukan kenyamanan, tapi target kita keserupaan seperti Kristus. Amin saudara? Targetnya itu saudara, bukan nyaman. Tuhan gak anti kita berkati. Saudara gini, berkat gak usah diminta. Percayalah kita anak Tuhan. Tapi dengar kalau saudara sedang mengalami ketidaknyamanan hari-hari ini. Saudara sedang on the track, gak apa-apa. Pikul salibnya, amin saudara. Saudara saya mau tanya, kira-kira saya mau tanya, apa mukjizat yang paling besar? Ada yang tahu nggak apa? Apa? Perubahan, apa? Coba, apa mukjizat terbesar? Apakah orang mati dibangkitkan? Apa? Oke, Kristen akan berbicara apa, Tin? Mukjizat terbesar adalah Anda dan saya bertobat. Bukan orang mati dibangkitkan gampang. Saudara tahu nggak ketika Yesus disalib, berapa banyak orang Yahudi yang nggak percaya? Banyak. Bahkan nyalipin dia, betul nggak sih? Buat Tuhan gampang bangkitkan Lazarus, gampang banget. Berapa banyak yang binasa di padang gurun? Banyak. Cuman 2 yang masuk tanah Kanaan. Karena susah banget merubah orang. Jadi gini, kalau Anda dan saya bisa berubah, itu adalah mukjizat paling besar, amin saudara. Perubahan, makanya kadang-kadang Tuhan bawa Anda gak nyaman, amin. Supaya Anda berubah. Jangan minta orang dirubah dulu, jangan. Percayalah orang itu urusan Tuhan, amin saudara. Jangan salah fokus, katakan jangan salah fokus.
Yang keempat, kenapa orang tidak mengalami transformasi? Tidak punya komunitas. Karakter tidak bisa tumbuh dalam isolasi. Yang setuju katakan amin. Gak ada orang bisa tumbuh dengan sendirinya. Tanpa mentor rohani, tanpa komunitas doa, ya, tanpa teman kita bisa saling ngaku dosa. Kita butuh orang lain. Makanya saudara dikatakan Alkitab, love God, love people. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasih sesama. Makanya saya dorong yang belum bergabung dalam home, ayo gabung. Ayolah bergabung. Ataupun bukan di home, punya teman komunitas yang lain silakan ya. Yang penting saudara bisa bertumbuh sama-sama. Tapi kalau di gereja ini kita punya home, punya komunitas. Orang-orang yang menerima saudara, orang-orang yang doakan saudara. Tidak ada komunitas yang sempurna saudara, amin. Tapi kita saling belajar, besi menajamkan besi. Kita belajar untuk saling menopang, saling menguatkan. Yang berikutnya, kenapa orang tidak mengalami transformasi? Mengalami hidup ganda atau kompromi. Senin sampai Sabtu duniawi, Minggu rohani. Itu bukan alkitabiah sama sekali. Saudara pernah dengar opung-opung yang larang anak cucunya jangan makan permen di gereja? Suatu saat opung-opung ini bersama dengan cucunya, jangan makan bonbon di tempat kami ya. Jangan makan permen karet di gereja, gak boleh. Kita masih harus kusuk. Tiba-tiba Pak Hopunya atau cucunya karena sudah mengerti firman Tuhan, opung, bukan saya makan permen karet di gereja, tapi gereja sedang makan permen karet. Karena anak cucunya tahu bahwa gereja adalah dirinya sendiri, bukan gedung, amin. Berapa banyak yang tahu bahwa gereja adalah kita? Ini kita cuma sewa di LAI saudara. Tapi gereja adalah saya dan saudara. Amin saudara. Jadi jangan punya konsep hidup kudus hanya hari Minggu. Jadi malaikat cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu kita gak peduli dengan Tuhan. Itu salah satu penghalang kenapa kita gak ngalami transformasi. Setiap hari kita hidup bersama dengan Tuhan, amin. Jangan punya double standard. Kalau di gereja kita terlihat kudus, di rumah pun sama saudara. Ada banyak orang hidupnya munafik. Makanya beberapa berita-berita hari-hari ini, bahkan mohon maaf ada hamba Tuhan juga yang sebagai pendeta malah mencabuli orang, malah memukul istrinya, belum lama ya, mukulin istrinya habis-habisan, padahal khotbah di mana-mana. Saudara kita belajar, jangan punya double standard. Sebagai penutup, apa yang mesti kita lakukan? Pilihlah ketaatan, ya. Pilih satu area spesifik untuk taat kepada Tuhan hari ini. Dari enam tadi, mana yang saudara kira-kira kurang? Pilih. Yang kedua adalah undang Roh Kudus. Minta bantuan Roh Kudus. Yang ketiga, rangkullah proses. Jangan jauhin proses. Jangan marah terus sama Tuhan, ayolah. Kalau saudara bilang doaku belum dijawab, doa saya pun ada yang belum dijawab. Tapi saya mau katakan saudara, jangan pernah benci proses. Bersyukur sama Tuhan, amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah? Amin ya. Rencana Dia selalu benar, amin. Percayalah, Tuhan tahu semuanya. Yang berikutnya adalah fokus kepada Kristus. Pusatkan kembali hidup pada keserupaan dengan Kristus, bukan kepada kenyamanan. Yang berikutnya adalah kepada kita gabung dalam komunitas. Dan yang terakhir, lepaskan kompromi. Mari kita bangkit berdiri saudara.